Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di acara podcast Pensa Galaksi, podcastnya anak SMP Negeri 1 Sampang. Kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang. Bersama saya Maya Sari Putri dan saya Yaswadi Adi Prayitno. Kali ini kita akan membicarakan mengenai implementasi kurikulum merdeka dan bullying di sekolah. Oke, kita mungkin mengenai tema yang pertama dulu ya, yaitu tentang implementasi kurikulum merdeka. Tapi kita perkenalkan dulu kepada tamu spesial yang sudah disebutkan Maya tadi. Siapa Maya? Bapak Edi Subinto, SPD MM, dan juga Kepala Sekolah kita SMP Negeri 1 Sampang, Bapak DRS Teguh Suparyanto, MMPD. Oke, ini menjadi sebuah kebanggaan warga SMP Negeri 1 Sampang karena kedatangan Bapak Kepala Dinas Kabupaten Sampang. Oke, bagaimana kabarnya Pak Edi, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, Pak Teguh gimana? Alhamdulillah sehat. Selamat datang di podcast Pensa Galaksi. Ya. Tentang kurikulum merdeka, isu yang menjadi tren di sekolah-sekolah kita. Kali ini tema implementasi kurikulum merdeka kita awali dari pertanyaan begini, Pak. Di luar sana itu ada begini, Pak, kasak kusuk. Ganti menteri, ganti kurikulum, begitu satu. Yang kedua ada pernyataan begini lagi, bahwa kurikulum diberi nama kurikulum merdeka. Apa saya wis gak merdeka tadi? Seperti itu. Bagaimana menurut Pak Edi terkait dengan implementasi kurikulum merdeka? Sejauh mana, sepenting apa sih kurikulum kok harus diperbarui? Ya. Langsung ini ya. Ya, terima kasih. Jadi tim podcast SMP 1 Sampang yang telah mampu untuk menyajikan secara media sosial komunikasi yang berkaitan dengan pendidikan. Saya langsung saja bahwa seberapa penting kurikulum merdeka ini gitu ya. Berbicara kurikulum merdeka itu sebenarnya secara substansi isi daripada kurikulum itu tidak berubah. Gitu ya. Yang berubah itu adalah bagaimana cara memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada anak didik kita ini sejalan dengan perkembangan teknologi, sejalan dengan informasi yang sudah terbuka dan transparan ini. Sebenarnya begitu. Ya, jadi kalau masyarakat umum karena belum tahu secara substansinya ya wajar aja kalau menyatakan seperti itu gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita di dalam dunia pendidikan ini tidak ada sesuatu yang substansi berubah. Yang berubah itu adalah bagaimana kita ini memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada anak itu dengan mengikuti dinamika yang terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua tadi kaitannya dengan apa pertanyaannya kedua, Pak? Apakah belum merdeka kok sampai gitu ya. Jadi kata merdeka itu maksudnya adalah bukan belum merdeka, artinya menggunakan kata merdeka. Kata merdeka itu maksudnya siswa maupun guru ini bagaimana mampu memberikan ruang yang cukup untuk belajar dan untuk mengajar. Makanya guru dan siswa ini bisa sama-sama menjadi sumber belajar. Nah di situ loh ya. Jadi tidak hanya kalau sebelum-sebelumnya bisa jadi guru menjadi tempat sumber belajar atau buku menjadi tempat sumber belajar, tapi siswa pun bisa menjadi sumber belajar dalam kegiatan itu. Sehingga dalam satu proses itu mampu menghadirkan anak-anak yang punya potensi, anak-anak yang punya bakat, anak-anak yang punya minat. Itu adalah semuanya diberikan ruang yang cukup bagi guru untuk mendeteksi anak-anak kita yang berpotensi di semua jalur, itu loh ya.
sehingga anak juga akan merasa diberikan kemerdekaan dalam mengembangkan potensinya. Itu maknanya merdeka di situ gitu loh ya. Jadi kalau anak bakatnya menyanyi jangan diajari matematika terus gitu loh maksudnya itu ya. Karena dia bakatnya adalah menyanyi misalnya gitu, atau potensinya yang ada di menyanyi atau sebaliknya gitu. Itu yang dimaksud kemerdekaan itu. Maya, kamu di kelas sudah merasa merdeka enggak? Sudah, karena gurunya itu sangat kreatif, Pak. Jadi mengajarnya itu tidak membosankan. Kita merdeka jadi murid, menyenangkan sekali. Jadi merasa sudah punya ruang di situ. Iya. Oke. Pak Teguh, menurut panjenengan sekolah kita ini, kita kan sekolah tertua nih, tertua di Kabupaten Sampang, dan mungkin masih favorit, mungkin masih favorit. Menurut panjenengan, Bapak Ibu guru kita ini sudah menyikapi dengan bijak enggak tentang perubahan kurikulum merdeka ini? Iya, saya kira sudah cukup ya, bahkan lebih dari itu karena Bapak Ibu guru selalu menyesuaikan dengan kondisinya. Kurikulum ini katanya berubah, sih sebenarnya zamannya saja yang berubah. Ya, kita menyesuaikan itu. Dulu mengajar sangat konvensional, sekarang sudah digital. Kita ngikuti aja sesuai dengan perkembangan dinamika yang ada. Jadi menyesuaikan saja. Dulu guru satu-satunya sumber belajar, sekarang guru menjadi fasilitator gitu. Jadi ada sebenarnya sudah dilakukan sebenarnya, cuma hanya penamaan saja sebenarnya. Ya, jadi itu. Terus Maya, kan tadi katanya siswa itu diberi ruang seluas-luasnya untuk kreativitas. Masih ada enggak sih guru yang apa cangkok? Gak ada Bapak, di kelas itu gak ada. Karena kita diberi ruang untuk melakukan apa yang kita minati. Kalau kita minatnya di matematika, ya matematika. Nanti kita juga dikasih waktu untuk belajar di luar, seperti di bangsal sekolah, biar tidak bosan di kelas. Jadinya guru-guru di SMP 1 sampai ini sangat kreatif, dan juga cara mengajarnya juga sangat berbeda dan unik, agar kita terkesan juga. Nah, itu tambahkan lagi Pak ya, tambahkan lagi. Gimana Pak? Di liburan saja ya, liburan saja. Anak tidak libur, anak diajak bermain. Sementara guru dan sekolah mempunyai program OJT, on the job training. Misalnya gini ya, guru matematika minta kepada siswa untuk datang ke tempat tukang jahit. Apa yang dilakukan oleh siswa? Dia tanya bagaimana mengukur baju krani dengan rumus X kuadrat dan Y kuadrat itu. Atau diajak ke tukang bangunan ya. Itu tukang bangunan kan pasti membuat kusen, membuat daun pintu, itu kan ukurannya jelas. Jadi secara kontekstual sebenarnya anak diajak bermain, diajak dilatih sebenarnya seperti itu. Jadi kontekstual sekali. Jadi tidak monoton di kelas menerima pelajaran kan gitu Dan yang lain-lainnya, apalagi Pak Iyas, Pak luar biasa. Seperti kemarin kita di Jumbara itu kan borong ya kita ya. Ternyata di Jumbara itu tidak melulu tentang masalah kepalang merahan saja, tapi juga ternyata waktu itu kita ada jurnalistik, reportase begitu ya. Dan kita sambut itu juara satu. Alhamdulillah. Terus gini Pak Teguh, katanya kurikulum merdeka itu bahwa materi-materi esensi guru itu harus bisa memilih dan memilah matematika yang memang pantas diberikan kepada siswa kita. Apakah Bapak Ibu guru menurut pengamatan Pak Teguh sudah bisa melakukan itu? Iya, secara umum iya sudah ya, secara umum. Yang lain ada beberapa itu tinggal menyesuaikan saja sebenarnya. Karena masih proses gitu ya. Yang jelas materi yang sebanyak itu sekarang kan sudah diperas menjadi materi esensi. Inti pokoknya apa? Jadi anak misalnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris lulus SMP, anak bisa apa? Jadi anak itu sudah ditanamkan ada rasa kebutuhan, setelah itu nanti saya jadi apa, bisa apa setelah mengikuti pelajaran kita selama ini. Katanya kepala dinas, ciptakan anak-anak kita ini punya investasi. Ini nanti dijelaskan lagi Pak tentang investasi anak-anak kita ini. Jadi menanamkan investasi itu butuh waktu, butuh ketelatenan ini. Tadi saya diskusi dengan Pak Kadis selalu menekankan kepada kita tidak hanya kontekstual saja, tapi bagaimana mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kembali ke Pak Edi. Pak Edi sebagai guru,
sebagai murid, dan mungkin di luar sana sebagai masyarakat masing-masing punya peranan tentang pendidikan dan sukses kurikulum merdeka. Punya peran itu. Bagaimana menyikapi perubahan itu? Sekali lagi memantapkan kami, sekaligus ini menjadi edukasi kepada masyarakat bahwa selama ini kan yang mendapatkan Indonesia adalah guru sama murid saja. Masyarakat itu masih kasak kusuk, berubah, tidak paham. Jadi bagaimana murid menyikapinya, bagaimana guru menyikapinya, dan bagaimana masyarakat harusnya bijaksana menyikapinya. Seperti itu. Terima kasih. Jadi yang pertama bahwa ingin saya pertegas di sini bahwa pusat pendidikan itu ada 3, itu ya. Jadi di rumah, di keluarga, di masyarakat, dan di sekolah. 3 tempat atau pusat pendidikan ini semuanya saling berpengaruh, gitu ya, saling berpengaruh ya, antara di rumah, masyarakat maupun di sekolah. Tetapi ketika terjadi perubahan atau baik perubahan penyempurnaan, perubahan ini menggantikan dan lain sebagainya, itu yang paling peran duluan adalah sekolah. Karena yang menerima informasi itu adalah sekolah dulu, gitu loh ya. Sekalipun perubahan itu sudah pasti dilakukan uji coba, ya, dilakukan uji coba dan ke semua komponen yang terkait dalam pendidikan itu. Jadi ini oleh karena itu berkaitan dengan apa yang menjadi pertanyaan tadi itu, maka yang paling utama peran adalah dari sekolah dulu. Sampaikan Bapak Ibu guru itu adalah perubahan ini adalah perubahan yang sudah diterima oleh orang tua dari muridnya. Itu yang pokok. Jadi ada perubahan yang bisa dilihat oleh orang tuanya, gitu loh ya. Jadi kalau tidak ada perubahan yang bisa dinikmati, dirasakan oleh orang tuanya, akhirnya muncul pertanyaan tadi itu, ini berubah apanya yang berubah? Wong anak saya ini tetap saja, itu loh, 1 tambah 1 tetap 2, gitu loh ya. Tidak jadi 11. Ini yang sebenarnya adalah aktualisasi dari kondisi itu, munculnya berubah yang tadi Pak Yas sampaikan itu. Seandainya sekolah ini bisa menyajikan perubahan ini kepada muridnya sehingga bisa dinikmati oleh orang tua, bisa dirasakan oleh orang tua dan masyarakat, saya yakin mungkin pertanyaan itu akan berbalik nanti ini. Oh, ternyata perubahan ini membawa dampak yang luar biasa kepada anak-anak saya. Ini yang perlu ditunjukkan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Jadi masyarakat dan orang tua ini sebenarnya penikmat, atau penerima manfaat. Tetapi sekalipun penerima manfaat, mereka harus mendukung penuh upaya yang dilakukan oleh sekolah. Makanya perlu ada komunikasi antara orang tua dan masyarakat itu dalam rangka untuk menyatu padukan pemikiran dan konsep yang diprogramkan oleh sekolah itu, gitu loh ya. Kadang-kadang ini yang terjadi bisa 3 ini tidak kolaborasi, gitu loh ya. Jadi hanya satu saja berdiri sendiri sebagai sekolah yang punya kewajiban untuk melakukan pembelajaran di sekolah itu, melepas dari 2 yang sama-sama sebagai pusat pendidikan tadi itu. Saya kira itu ya. Jadi 3 pilar utama masyarakat, siswa dan guru harus sama-sama menjadi stakeholder yang saling terkait untuk menyukseskan kurikulum itu. Terakhir tentang implementasi kurikulum, Pak Teguh, kita mungkin sudah merasakan ya bahwa masyarakat kita, dalam tanda kutip wali murid kita, itu sudah merasakan perubahan kurikulum merdeka itu ketika proyek, Pak. Ketika proyek anak-anak dibawa ke masyarakat, itu ada masyarakat menyeletuk begini, Pak, yang kebetulan siswa yang saya dampingi. Kasta tak sekolah gini sempit tung. Ada yang nyeletuk begini. Ini fakta ini. Bukan mengada-ada, ini fakta. Karena apa? Ketika itu Pak Edi ada kegiatan proyek sifatnya memberikan sosialisasi tentang ABATE untuk menanggulangi demam berdarah. Itu dilakukan anak kelas 7. Waktu itu kan kita baru kelas 7 yang menerapkan proyek itu.
Nah, ternyata ada celetukan argumen begitu. Maka Pak Teguh, menurut panjenengan, saya kira tidak sebatas pada proyek ya. Semua hal, pembelajaran dan lain sebagainya itu, apa yang sering didengung-dengungkan itu Pak, soft skill, Ya, hard skill, proses, produk harus kena semua ini kayaknya. Bagaimana Pak Teguh? Sudahkah kita seperti itu? Ya, makasih. Sebenarnya kalau kita kembali dulu waktu kuliah, ingat ya, tabula rasa. Oke. Tabula rasa. Jadi anak-anak kita ini sama dengan kertas putih. polos. Nah, tinggal kita sebenarnya yang menulis, guru kita. Nah, ternyata anak kita punya potensi. Ketika dipoles saja sama guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris tentang public speaking, wah itu luar biasa kan? Tinggal dibekali ilmu saja. Beginilah nak menghadapi masyarakat, menghadapi orang tua, menghadapi audien. Dibekali pengetahuan, skillnya diberikan, anak dilepas. Wah itu kan luar biasa kemarin tanggapan. Bahkan orang tua kemarin yang di rumahnya Pak RT dibelikan kacang hijau itu masalah. Anak senang kan ya, anak senang di situ. Nah, jadi anak-anak tidak cukup hanya knowledge-nya saja, tapi skillnya juga kena. Tapi juga jangan lupa attitude-nya juga kena juga. Dia menghadapi masyarakat, dia permisi. Kemudian dia menyampaikan terima kasih setelah menyampaikan banyak hal itu. Jadi kena semua. Nah, peran guru ini sebagai fasilitator memang pas itu dah. Selanjutnya diserahkan kepada anak. Ya. Ada lagi sih, terselip lagi satu pertanyaan. Gini Pak Edi, kalau tadi sekolah Pak Teguh mungkin sudah mengevaluasi bahwa IKM yang tahun pertama begini, IKM kedua harapannya begini lagi. Nah, kira-kira dari Dinas Pendidikan Pak, ada enggak rencana mengukur tingkat kepuasan khususnya masyarakat bahwa IKM ini sudah berlangsung dengan baik di sekolah-sekolah, sehingga insan pendidikan saya sebagai guru tahu, ternyata tingkat kepuasannya tinggi dengan pelayanan kurikulum baru seperti ini. Ada enggak Pak rencana begitu Pak? Kalau seperti itu ada. Ya, karena kalau kemarin itu kan masih uji coba di Sampang ini. Kalau tahun pelajaran 23-24 ini, insya Allah sudah sebagian besar sekolah sudah menerapkan kurikulum merdeka, sekalipun dengan berbagai tingkatan yang sudah disediakan oleh kementerian. Tentu sebagai bahan untuk evaluasi kita untuk tindak lanjut ke depannya, maka survei kepuasan, apa survei keterlaksanaan atau survei keberhasilan itu menurut saya sangat penting sebagai bahan evaluasi kita secara kelembagaan di sekolah maupun di tingkat kabupaten. Saya kira itu. Baiklah, itu tadi kita berbincang-bincang mengenai implementasi kurikulum merdeka, yang mana dapat kita tarik benang merah bahwa keberhasilan kurikulum itu ditentukan 3 hal, yaitu siswa itu sendiri, yang kedua adalah masyarakat, yang ketiga adalah dunia pendidikan, insan guru dan kepala sekolah. Baik, kali ini kita akan beralih tema, yaitu mengenai tentang bullying yang terjadi di sekolah. Bagaimana kelanjutannya kita sampaikan, bagaimana Maya? Oke, baik, terima kasih Pak Iyas. Nah, jadi Pak Teguh, apakah di sekolah kita ini masih ada bullying? Kan masih banyak bercanda-bercanda. Kalau dilanjutkan itu masuk ke kategori apa? Iya, maksudnya begini Pak Teguh, di sekolah kita itu kan kadang-kadang kita temui sesama teman bercanda. Nah, itu masuk indikasi ke bullying atau enggak gitu. Dan apakah terjadi dari misalnya begitu? Bullying itu kan asumsinya orang yang dilukai perasaannya gitu. Jadi meskipun dia bercanda, tapi kalau sudah tersinggung dia itu sudah dikategorikan itu sudah. Makanya kita sebagai guru selalu mendampingi anak-anak kita itu supaya apa? Hal-hal itu tidak terjadi. Kita berikhtiar terus tengah gitu. Salah langkah ya fatal kita gitu. Anak sebanyak itu yang jelas pertama yang kita lakukan harus melakukan pendampingan, sosialisasi, memberikan contoh-contoh yang positif.
Oke. Sedikit sebenarnya ya, awalnya ya olok-olok orang tua, Iya. sama-sama senyum. Tapi kadang-kadang ada yang tersinggung ya, tersinggung, marah dan sebagainya. Itu sudah dikategorikan di situ. Makanya saya berharap ayolah kita, Bapak Ibu Dewan Guru di SMP 1 Sampang, jangan sampai anak-anak kita itu lepas dari pendampingan kita. Oke. Jangan diserahkan ke BK, kita punya tanggung jawab moral juga, wali kelas, guru mata pelajaran. Jadi ketika guru masuk ke kelas bukan langsung mata pelajarannya yang diberikan, tidak, hanya beberapa menit lah, berikanlah anak-anak kita tuh motivasi, hal-hal yang positif itu, sedikit aja, 5 atau 10 menit itu. Jadi nanti anak-anak itu kan akan nyaman itu nanti, nyaman di alamnya, nyaman di kelasnya bersama dengan guru itu. Terkait yang bercanda tadi, ada peribahasa begini mungkin, kalau tidak mau basah jangan bermain air gitu. Kalau tidak mau terbakar jangan bermain api. Tapi sebenarnya ini adalah awal ya. Ketika nanti di masyarakat itu ternyata bullying itu luar biasa sebenarnya. Iya. Jadi anak-anak kita ini kalau sudah kebal dengan hal itu di sekolah dan tidak merasa tersinggung, saya kira ketika dia lulus dan kumpul dengan masyarakat, malah mereka lebih kuat mereka menghadapi segala sesuatu. Apalagi namanya politik sama hukum ini, waduh luar biasa. Jadi anak-anak kita ini perlu diberi pengetahuan. Oh ini nak bullying, oh ini nak, disampaikan hal-hal yang positif, yang negatif. Berilah contoh-contoh ketika kita masuk kelas, semua guru di waktu-waktu tertentu, Pak ada kegiatan kan pramuka. Nah ini pramuka tempatnya membentuk karakter, Pak. Di situ sisipkan setiap kegiatan-kegiatan, sisipkan itu. Insya Allah saya yakin di SMP 1 Sampang tidak ada bullying. Oke. Baik. Jadi bagaimana sih Pak sekolah kita mengidentifikasi tanda-tanda bullying di sekolah? Misalnya mungkin nanti kita bekerja sama dengan BK atau wali kelas dan yang lain-lain. Ya yang jelas untuk mengantisipasi itu kan sudah dilakukan oleh para guru ketika masuk ke kelas. Misalnya pelajaran bahasa Indonesia, sisipkan waktu 10 menit untuk menyampaikan hal-hal yang positif tadi. Kemudian nanti diakhiri pun juga ada kalimat-kalimat yang positif juga. Yang kedua, lakukan pendampingan. Waktu istirahat misalnya. Waktu istirahat kan semua guru kan ke ruang guru. Nah, kita sekali-sekali datang keliling gitu. Sambil menyambangi anak-anak dan menyapa anak-anak. Anak-anak kita ini kalau kita anggap itu teman ya, artinya teman belajar, mitra belajar kita, nyaman, tapi tetap ya jaga etika. Supaya apa? Supaya tidak ngelama. Nah, kadang-kadang kalau dikasih arti, kadang-kadang guru pelong. Tapi jangan seperti itu ya, tetap dibatasi hal itu. Kasih hati Hati-hati kepada anak-anak kita. Ya, oke. Oke. Kalau menurut Bapak Kadis sendiri, bagaimana cara menyikapi bullying di sekolah-sekolah? Begini, jadi anti bullying ini sekarang harus sudah menjadi gerakan. Ya, jadi di setiap sekolah ini menjadi gerakan anti bullying. Ya, catat itu. Ya, Gerakan. Nah, gerakan anti bullying. kata kuncinya gerakan. Oleh karena itu, maka saya tadi sepakat Pak Kasek menyatakan bahwa bullying ini sebenarnya rasa kok. Betul. Pikiran, mental. Kan begitu ya. Betul ya, Iya. betul. Jadi ketika kita ini bercanda dengan teman yang masih mentalnya belum siap, Belum selevel. maka itu sudah bisa nanti masuk di Ranah kategori bullying. Oleh karena itu, maka saya mengharapkan agar Bapak Ibu guru ini betul-betul menerapkan P5, profil pelajar Pancasila, khususnya anak-anak kita yang bagaimana mengolah anak-anak yang katakanlah misalnya termasuk kategori bullying itu sebenarnya anak kritis itu. Nah, hanya narasinya saja belum terbangun. Oh. Gitu loh ya. Oleh karena itu di dalam P5 itu salah satunya adalah bernalar kritis. Itu jelas kalimat itu. Maka ketika ada aksi-aksi yang aksi seperti itu, maka tidak sepenuhnya sebenarnya itu adalah kesalahan siswa. Sebenarnya hanya dia membangun narasinya saja yang salah, gitu loh ya. Maka disinilah perannya guru ya sangat penting untuk membangun dan menciptakan narasi-narasi yang positif.
di antara teman itu. Lah, tujuannya apa? Agar jangan sampai, saya juga tidak ingin di sekolah ini tidak boleh ada perbedaan. Saya tidak ingin begitu juga. Tapi bagaimana di SMP 1 ini bermunculan perbedaan-perbedaan yang membawa kemajuan. Betul, ya. Berkompetisi. Bukan perbedaan-perbedaan yang membawa perpecahan atau perselisihan. Ini yang harus di era saat ini tuh berbeda itu bukan lagi tuntutan, kebutuhan. Gitu ya. Antar siswa yang satu dengan siswa yang lain berbeda pendapat, itu yang harus dibangun. Makanya perannya guru di situ sebagai fasilitator di saat inilah. Tunjukkan bahwa perbedaan ini jadikan sebagai kekuatan, bukan dijadikan sebagai awal perselisihan apalagi sampai pertengkaran. Ini yang harus menjadi perhatian kita terkait dengan bullying itu. Oleh karena itu, karena ini bisa menjadi sebuah gerakan yang harus kita lakukan, bagaimana di SMP 1 ini menciptakan satu maskot, nah gitu loh ya, anti bullying. Betul. Gitu loh ya. Jadi apa dalam bentuk lagu, apa dalam bentuk yel-yel, apa dalam bentuk, yang ini akan dilakukan oleh setiap sekolah. Yang pernah mungkin saya juga mendapat, kan kemarin saya kirim dengan teman-teman, misalnya di sini teman, di sana teman, di mana-mana adalah teman. Nah itu kan adalah katalah maskot untuk bagaimana kita menciptakan anti bullying itu, gitu. Dan itu kita pakai secara rutin lah. Barangkali nanti SMP 1 akan bisa menciptakan itu yang bisa untuk gerakan anti bullying ini betul-betul bisa kita wujudkan di sekolah maupun di luar sekolah ya. Tidak hanya di sekolah ini ya, karena ini begini contoh, ketika siswa kita ini mau menuju pulang ke rumah di tengah perjalanan terjadi di situ anti bullying bullyingnya. Maka di situ yang dibaca dulu bukan ini anaknya siapa, ini sekolahnya di mana. Kan begitu ya. Satu. Yang kedua, ketika di rumah sudah berpakaian tidak seragam sekolah lagi, anak-anak kita melakukan bullying, maka juga sekolah yang ini sekolahnya di mana ini anak-anak ini kok bisa melakukan seperti ini. Nah, baru kemudian ke orang tua, gitu loh ya. Inilah pentingnya mengapa sekolah ini harus punya peran strategis untuk gerakan anti bullying ini betul-betul bisa dijadikan aksi nyata di setiap lembaga pendidikan ini. Dan ini betul-betul terbawa oleh anak kita sampai ke rumah. Gitu loh ya, tidak hanya pada saat sekolah semangat, tapi di rumah kembali lagi. Nah, ini jangan sampai terjadi. Gitu ya. Jadi kalau saya seperti itu. Makanya tadi dalam sambutan saya hanya membuat kata santun saja. Iya kan? Santun itu S-nya senang. Artinya bagaimana kita bersekolah ini membuat sekolah ini menjadi tempat yang membuat kita jadi senang. Dan begitu adalah ini kan penting itu loh ya. Tidak dalam tekanan baik guru maupun siswanya gitu loh ya. Hanya sudah jelas anti bullying itu wujudkan. Jadi N-nya norma-norma yang ada di sekolah ini apa? Norma-norma yang harus kita terapkan kepada anak kita ini apa? Budaya positif, ini ya. Hal-hal yang positif gitu loh ya. Perlu disampaikan juga kepada anak, termasuk yang negatif itu juga perlu disampaikan. Ini loh yang negatif. Supaya ada yang mereka biar menghindari, oh itu tidak boleh, itu jelek, itu negatif, jangan. Itu loh maksudnya. Jangan ditutupi justru atau jangan dibungkus yang negatif ini. Tampilkan di situ agar anak tahu bahwa ini adalah sesuatu yang negatif yang tidak boleh kita lakukan, gitu loh ya. Jadi T-nya adalah tertib. Jadi anak-anak kita diterbiasakan ya budaya tertib, baik tertib antri, tertib belajar, tertib mengajar, tertib semuanya. Yang ada di satu, U-nya adalah unggul. Bagaimana kita membangun keunggulan di sekolah-sekolah ini, gitu loh ya. Sehingga anak-anak yang potensinya betul-betul bisa berkembang, anak yang potensinya menyanyi jangan dipaksa harus baca puisi, misalnya begitu loh ya. Jadi misalnya begitu gitu loh ya. Maksudnya ini adalah menciptakan keunggulan-keunggulan tadi itu. N yang terakhir adalah nyaman. Bagaimana menciptakan suasana yang nyaman di sekolah ini. Maka lingkungannya harus dibangun dengan lingkungan yang membuat anak kita ini nyaman belajar di sekolah ini dan pernah
kekerasan di sekolah ini, seakan-akan saya ada di rumah, seakan-akan ada. Nggak pulang-pulang, merasa ya? ada, ingin pulang, Nggak gitu loh ya. Belajar Ingin belajar terus gitu loh ya. Ini nyaman itu di situ gitu loh ya. Padahal sudah sore ya. Ya. Saya kira menurut saya itu kata santun itu sudah lengkap menurut saya siap. untuk bisa kita wujudkan aksi-aksi nyatanya di setiap satuan pendidikan. Dan itu akan saya gelurakan kepada semua lembaga pendidikan di Kabupaten Sampang ini. 2 tadi Bapak. 21 Ciptakan maskot, tapi tidak harus maskot ya, bisa jargon, Ya, bukan bisa intinya gitu lah ya. musik, iklan pelajar. Gitu. yang kedua gerakan ya. Gerakan. Nah, kita tumbuhkan gerakan anti bullying. Ya. Kuncinya pakai santun apa tadi Maya? Banyak sekali, Senang, nyaman, senang dulu ya. senang, Anti bullying, anti bullying, normal, Normal. terus tertib, unggul, nyaman. Oke. Catat itu betas kok. Next Maya. Oke, mudah jadi kan hanya santun gitu. oke Bapak, jadi bullying harus kita berantas. Namun Betul. apakah di SMP 1 Sampang ini sudah melaksanakan? Melaksanakan apa itu? Melaksanakan itu Gerakan. gerakan Anti-bullying. tindakan anti bullying ini. Secara normatif kan sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru ketika masuk ke kelas itu akan menyampaikan hal-hal yang positif, kemudian mengajar sambil mendampingi anak-anak kita sambil membimbing. Kemudian ketika ada event-event tertentu, upacara bendera sering ada sosialisasi, pramuka sering disosialisasi. Jadi upaya-upaya itu sudah dilakukan itu. Nah, cuma butuh penekanan. Karena itu dilakukan anak itu tanpa rasa, tahu-tahu dia sudah melakukan gitu loh. Padahal itu menyinggung perasaan itu. Jadi apa yang disampaikan Pak Kadi itu jelas sekali. Ini masalah rasa ini. Oke. Tapi kalau anak itu tidak tersinggungan, kokoh, biasa saja itu. Mental sudah terbentuk. Wah, dia tinggal landing nanti hidup di masyarakat, enggak ada masalah itu. Ya jadi itu sudah dilakukan. Nah, saya kira di semua sekolah pun juga sudah melakukan upaya-upaya itu. Oke. Oke, jadi menurut Bapak Kadi siapa yang bisa memberantas bullying ini? Bukan hanya dari guru di sekolah saja, mungkin ada orang lain di masyarakat yang bisa memberantas. Siapa saja yang bertanggung Iya, jawab gitu ya. Ya. Yang terlibat lah. Ya, Ya. jadi seperti tadi itu 3 pusat pendidikan ini punya peran strategis dalam untuk mewujudkan gerakan anti bullying ini. Jadi sekolah juga tidak cukup hanya sekolah, tetapi karena sekolah ini menjadi tumpuan harapan, makanya sekolah adalah satu-satunya satu tempat untuk menerpa anak didik kita ini terkait dengan anti bullying itu ya. Karena ini harapan semua orang tua maupun masyarakat itu. Sekalipun kita juga perlu dukungan bahwa nanti ketika di sekolah sudah diajari, sudah dilakukan ini itu, di rumah dikembalikan lagi dengan bullying. Nah ini juga ini karena kontrol itu juga harus ada di orang tua. Sekolah ini mengontrol anak didiknya dari jam 7 sampai jam 13.30. Oke. Gitu ya. Jadi di luar itu adalah menjadi kewenangan kembali kepada orang tua gitu loh. Sekalipun kalau dampaknya terjadi sesuatu terkait dengan bullying itu juga sekolah walaupun di luar itu, tetapi inilah perlu sinerginya antara keluarga, orang tua dan sekolah gitu ya. Kira-kira di rumah ada nggak bullying? Kalau di keluarga saya tidak ada Bapak. Karena satu orang yang Iya. di rumah. Coba punya 2-3 saudara. Iya ada Bapak, enggak ada, alhamdulillah. Enggak, kalau umumnya Iya. di rumah itu ada 4 anak, misal dengan ibu, bapak, kakek. Gimana Pak Yas di rumah? Ada anak-anak dengan satu dengan lain, saudara satu yang saling tengkar, rebutan mainan. Kalau masih dalam lingkup keluarga itu masih minim bullying. Tapi kalau sudah keluar keluarga itu dengan tetangga biasanya seperti itu. Dan masyarakat lain juga Bapak. Iya. Seperti itu. Padahal Pak ya, pendidikan utama dan pertama itu dari keluarga. Sebetulnya bullying itu Ada yang di sana. menciptakan itu awalnya dari sana. Cuma yang menjadi kambing hitam mesti sekolah gitu. Jadi kita harus benar yang disampaikan Pak Kadis bahwa kita harus menggerakkan gerakan anti bullying. Oke, next Maya. Sudah mungkin Bapak? Oke, cukup ya. Ya. Mungkin mau diakhiri bincang-bincang
ini bisa dipertemukan lagi di lain waktu dan kita dapat menarik kesimpulan bahwa bullying harus diberantas dengan santun. Dan tiga pilar, tiga pilar yang punya tanggung jawab itu. Iya. Sekolah, Anak itu sendiri, ya. orang tua, dan guru. Oke, bisa di closing, Maya? Silakan. Demikian bincang-bincang kita mengenai implementasi kurikulum Merdeka dan juga bullying di sekolah. Saya Maya Sari Putri Dan saya Swedi Prayitno. pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.